Ribuan nelayan se-Kabupaten Rembang mengeruduk gedung DPRD Rembang Rabu siang. Mereka blokade Jalan Pantura Rembang. Sebuah truk yang sedang melintas dihentikan di tengah jalan sehingga arus lalu lintas macet. Aksi blokade jalan sebagai puncak kemarahan para nelayan atas kebijakan pemerintah yang menarik pendapatan negara bukan pajak atau PNBP dari nelayan sebesar 5 hingga 10% sesuai ukuran kapal. Untuk ukuran kapal kecil dikenakan tarif sebesar 5%, sedangkan kapal skala menengah sebesar 10%. Para nelayan merasa kebijakan tersebut tidak adil, apalagi di tengah cuaca buruk sehingga mayoritas nelayan tidak melaut. Tuntutannya seperti ini, antara lain pajak yang 10% itu sangat-sangat memberatkan. Dengan adanya 10% tidak bisa membiayai anak sekolah, apalagi kuliah. Sehingga hitung punya itu, pakar-pakar memilih memprediksi bahwa itu turunnya harus 10%. Tidak melanggar aturan yang ada, tidak berubah. Hanya ibaratnya waktu itu kenyang. Para nelayan membubarkan diri setelah DPRD Rembang berjanji menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah pusat. Namun selama perjalanan pulang, para nelayan tetap menyampaikan orasi sehingga arus lalu lintas kembali tersendat. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaya, NPM 207. Di sini saya berada di daerah Rembang, Tasik Agung. Dan ini ada beberapa kapal daerah. Nah, ini dia aktivitas setiap hari yang dilakukan di daerah Rembang, khususnya di daerah pesisir. Nah, dan ini salah satu kapal yang sedang pembubaran usaha. Nah, itulah video yang mengenai di daerah pesisir Tasik Agung. Selanjutnya kita akan mewawancarai salah satu orang di daerah Rembang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Aji, NPM 22120229. Perkenalkan, nama saya Rizky Angga Pratama, NPM 208. Di sini kami bersama dengan Bapak Monggo. Saya Bapak Kadromi, Kepala Paguyuban Mina Barokah yang di Tasik Agung. Nah, niat kami datang ke sini adalah ingin mewawancara Bapak tentang kasus demo awal tahun kemarin, Pak, mengenai tentang pajak 10% yang digunakan untuk nelayan, untuk kapal besar. Itu yang diramaikan sama teman-teman kemarin itu yang mengenai pajak 10%. Itu kan awalnya kan pemerintah KKP menurunkan pajak yang namanya pasca bayar. Pasca bayar itu 10%. Dulu mintanya hasil kotor. Dan setelah kita demo setiap daerah rame-rame dan kita ditemui oleh Pak
Said Suhirman Said ya itu namanya, sekarang PLT KKP Dirjen Tangkap. Dan kita sudah diskusi bersama di P3, kita dikenakan, walaupun kita dikenakan 10% itu dari hasil bersih, bukan dari hasil kotor. Dan kita hitung dengan hasil bersihnya itu kita terima, karena kan hasil bersih. Kalau yang pertama kali turun itu kan hasil kotor, kalau hasil kotor kan kita kan rugi karena kita melaut sudah perbakalan gitu banyak, BBM naik gitu tuh, melambung tinggi kan 100% lebih. Dan yang dikenakan 10% itu yang 60 GT ke atas, 60 GT sampai 200 GT. Sedangkan yang 30 GT sampai 60 itu cuma 5% aja. Dan kita diundang sama Pak Trenggono, Menteri KKP di Jakarta di Kementerian. Kita sudah ketemu dan tanda tangan semua setiap daerah. Kita mau menerima pasca bayar 10% dengan hasil bersih. Dan sudah kita laksanakan sekitar sudah berjalan 4 bulan ya sebelum lebaran. Sudah berjalan 4 bulan dan alhamdulillah ya, kalau kita dirasakan ya berat sih, berat wong, tapi kan kita tanggungan pajak juga kan. Apalagi ini musimnya musim cuaca nggak menentu. Ada yang hasil, ada yang nggak banyak, kan banyak yang merugi karena kondisi kemarin kan ekstrim, nggak di darat nggak di laut. Ya mudah-mudahan dengan ini cuaca sudah membaik, setelah lebaran kita bisa dapat hasil semua nelayan. Itu yang bisa saya beritakan untuk yang 10%. Nah, terus ditarik lagi sewaktu demo itu melibatkan, di berita itu kan ribuan orang. Iya. Itu sekabupaten Rembang ikut semua atau cuma sebagian Rembang kota ini aja? Untuk Rembang itu semua kabupaten Rembang yang notabene nelayan C3, dan kita melibatkan semua instansi pekerja bongkar ikan, pekerja filet ikan, pekerja gudang, termasuk ABK dan pemilik. Jadi kita libatkan semua, TPI kita tutup untuk menuntut hak kita untuk yang keberatan 10% yang kotor itu. Alhamdulillah sudah ada solusinya. Nah terus waktu itu kan sempat dari bupati dan wakil bupatinya kan ikut keluar juga. Terus bilang beberapa perwakilan saya dampingi untuk ke Jakarta. Nah itu yang berangkat berapa orang Pak akhirnya? Oh itu untuk keberangkatan DPR dan bupati nggak jadi berangkat. Karena mau kita berangkat diagendakan tanggal berapa saya lupa. Sebelum tanggalnya kita sudah dipanggil sama Pak Menteri Trenggono. Gitu. Jadi sebelum hari untuk keberangkatan tim dari semua daerah, bukan dari Rembang aja ya, dari Juwana, dari Rembang, dari Batang, dari Tegal, sebelum hariannya di kesana semua perwakilan daerah kita ibaratnya yang dituakan oleh paguyuban nelayan diundang ke Jakarta. Dan ketemulah itu 10% tapi dari hasil bersih. Yang dari Rembang sendiri itu perwakilan berapa orang Pak yang berangkat? Kalau dari Rembang 4 orang termasuk saya. 5 orang, oh iya. 5 orang termasuk adik saya yang dipanggil. Nah sewaktu diskusi di sana itu menghabiskan waktu berapa lama? Kalau diskusinya nelayan itu simpel Mas, nggak seperti DPR kalau diskusi ya. Tuntutan kita apa? Paling itu kita ketemu Pak Menterinya itu sekitar 1 jam. Kalau kita ketemu menghabiskan waktu sampai Isya, jam 11 sampai Isya. Tapi kita cuma ketemu Pak Menteri cuma 1 jam. Terus diserahkan dengan semua dirjen-dirjennya, staf-stafnya itu untuk melanjutkan yang 10% itu. Tapi bukan 10% semua Mas ya. Ada mungkin dari daerah lain, ada permasalahan lain disampaikan juga. Kalau dari Rembang, Tegal, Juwana kan cuma nuntut yang 10% itu. Dan yang jadi kendala lagi kita ini yang belum terselesaikan di nelayan kita ya, termasuk ya nelayan CTK itu mintanya WPP 713. Masih kita perdebatkan, masih kita ibaratnya kita rebut lah dari KKP lah.
BPP tahu nggak? Itu apa? Nggak tahu Harus kan? kalian dijelaskan. Wilayah penangkapan perikanan. Oh. Itu ibaratnya wilayah penangkapan perikanan itu wilayah tangkap ikan lah, Pak. Iya. Kalau nelayan JTK kan cuma diberi 2 WPP ya Pak, yang 100 GT ke atas itu di 711, sedangkan 100 ke bawah diberi 713. Semua ngumpul-ngumpul di situ kan banyaknya kapal kan nggak mungkin ya Mas. Nah, yang masih kita rebutkan dan masih kita perjuangkan itu WPP 713 di Selat Makassar. Tapi sampai sekarang belum dapat. Ya katanya masih 2 bulan atau 3 bulan katanya ya, tapi kita masih menunggu lah. Berarti udah ada koordinasi lebih lanjutnya lagi Pak sama pihak-pihak yang terkait itu? Masih kita perjuang, kita sering ke Jakarta. Kemarin baru aja di DPR RI 1 di Komisi 4 baru pulang kemarin tuh, ibaratnya minta WPP 13 tambahannya itu, tapi belum didili sama KKP. Intinya kita masih berjuang lah. Kalau untuk pasca bayar insya Allah sudah selesai dan masih diperjuangkan nelayan, khususnya nelayan JTK itu 713 WPP wilayah penangkapan perikanan. Itu kalau yang kasus tadi yang belum terselesaikan itu, kalau semisal sampai akhir-akhir tahun mungkin belum ada tindakan lebih lanjut dari pusatnya, bakal melakukan demo lagi apa enggak? Kita audiensi dulu Mas. Audiensi dulu aja. Kalau kita kemungkinan demo daerah enggak, kalau kita demo mungkin langsung pusat untuk yang terakhir ini. Langsung pusat Jakarta. Tapi kita audiensi dulu ya, mintanya. Jangan rame-rame seperti kemarin. Kalau kemarin kan memang mentok Mas. Kalau nggak mentok kita nggak bakalan demo. Tapi untuk BPP ini kalau mungkin 1 tahun atau 6 bulan nggak ada solusi, kita minta audiensi dengan KKP. Kalau memang mentok nggak ada, kita turun ke Jakarta. Bahkan mungkin se-Indonesia. Indonesia. Kan sering audiensi sering. Kemarin setelah baru tanggal berapa ya, tanggal 27 kalau nggak salah kita audiensi di DPR RI di Prakasai sama Gerindra. Itu sebelum demo waktu Januari itu berarti ngadain konsolidasi terlebih dahulu Pak sampai akhirnya bisa mendapatkan ribuan orang. Ya itu ibaratnya kita militan loh Mas. Sekali kita gerak ya gerak semua, karena kita kan ibaratnya Rembang ya Mas, ini bicara Rembang Mas ya. Ekonominya kan nelayan. Nah, pusat ekonominya nelayan nggak kerja sepi semua kan pusat ekonominya. Jadi kita mempertahankan aja ibaratnya supaya nggak mempertahankan diri kita sendiri, mempertahankan semua Mas, karena kita kan yang dituakan tuh Mas. Itu berarti dari orang ke orang atau dengan cara menyebar pamflet atau mungkin yang lain? Nah, kita kan di Rembang ada 7 paguyuban Mas. Iya. 7 paguyuban ada 1 asosiasi yang jadi 7 paguyuban itu dipayungi sama asosiasi. Jadi kalau 7 paguyuban ini gerak, otomatis kita ibaratnya dari mulut ke mulut. Dari ini deal, dari TPI yang bisa menutup Tasik Agung, karena kan di wilayah Tasik Agung. Dan kita tutup jebret kan, ibaratnya ya nggak kerja semua, kita harus ikut memperjuangkan kan, gitu. Terus yang kemarin hasilnya dari pusat keluarnya itu pas di bulan apa ya? Wah lupa ya Mas saya. Pokoknya sekitar dari 4 bulan ini Mas. 4 bulan berarti dari setelah di demo, terus dari perwakilan per daerah maju ke pusat, setelah itu langsung Februari mungkin Man, itu ibaratnya tanda tangannya. Pak Menteri turun Februari ya. Kalau nggak salah Februari ya. Ono tanda tangan ya. Ya. Edaran aja. Nggak ada. Februari mungkin Mas. Berarti selang 1 bulan terus keluar tanda tangan. Ya, setelah kita diagendakan semua daerah dan semua DPR mau ke KKP, sebelum berangkat malahan kita sendiri yang diundang ke sana untuk perwakilan nelayan. Jadi untuk bupati, untuk DPR ya nggak repot ke sana.
Tapi kalau dari pihak yang dari Rembang itu, contoh Bupati, DPRD-nya itu mendukung nggak gerakan dari warga Rembang sendiri? Kalau bupatinya itu mendukungnya separuh-separuh ya Pak. Karena kan ya gimana ya, bupatinya nggak nelayan ya, ya. Kelihatan seperti itu ya yang kita rasakan ya, ya. Tapi untuk DPR-nya kelihatannya respon untuk DPR-nya dari semua fraksi lah. Itu respon dari PKB, terutama dari PKB itu, dari Gus Ipul itu loh, yang untuk menjembati, untuk membantu kita sewaktu perizinan yang 85 kapal sampai 1 tahun nggak selesai kan kemarin, dengar kan? Itu yang menjembatani kan dari, kalau ini gambarnya bicara Mas ya, saat di ibaratnya diterima atau enggak, itu yang menjembatani itu Gus Ipul itu Mas, ibaratnya adiknya Gus Menteri Agama. Kita dipertemukan dengan dirjen-dirjen sana dan ditemukan dengan Pak Dirjen Tangkap, kita diskusi, kita audiensi, dan diterimalah kapal Rembang yang 85 kapal perizinannya yang belum selesai 1 tahun belum selesai. Sekian dari kelompok Rembang, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.